Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa ja'ala ar-rahmata fi qulubil muslimin wa ja'ala al-mawaddata fi qulubil muttaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat syukur yang Allah berikan kepada kita, sehingga bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan, mudah-mudahan pula Allah senantiasa melimpahkan lagi nikmat-nikmat yang banyak sesuai dengan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kau syukuri nikmatku, kata Allah, maka ku tambah nikmat itu. Tapi kalau kau tak mensyukuri nikmat itu, malah kau kufur atas nikmat yang kuberikan, maka akan diganti nikmat dengan azab yang sangat pedih. Mudah-mudahan kita beserta seluruh keluarga Allah jadikan dan Allah golongkan menjadi hamba yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada paduka alam yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula dengan selalu melantunkan salawat kepada Rasulullah, membasahi bibir kita dengan lantunan salawat kepada Rasulullah, meneteskan air mata karena rindu kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita Allah izinkan untuk mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Badan Kenajaran Masjid Al-Akbar yang sama-sama kita hormati, serta seluruh kepengurusan, kemudian orang-orang tuaku, bapak ibu, jamaah salat subuh ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar bapak ibu, sehat? Alhamdulillah. Tadi aku ke kamar mandi, makin enak pemandangan. Luas pemandangan sampai ke belakang. InsyaAllah Ramadan yang dipakai. Tinggal buka tirai segala macam tadi yang dijelaskan. Tapi gue tengok masjid makin besar, orangnya kok makin banyak ya. Oh, karena itu mungkin ya. Karena besar kali masjid, perasaan awak dikit orangnya. Padahal masih gitu-gitu juga ya kan. Awalnya masjidnya nggak besar. Biasa itu. Ketika Ramadan masuk, Ramadan pertama, aku yakin Ramadan itu rame orang datang. Ramadan pertama sampai 10. Sampai BKM berpikir, cemana lah masjid ini kurang besar. Habis Ramadan, besar kali masjid kita ini, katanya pula. Ini sudah pernah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peristiwa perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang mulia, perjalanan Isra Mi'raj itu diawali dari masjid menuju masjid. Surah Bani Israel ayat 1 juz 15 Allah menjelaskan,
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid, Pak. Ini menunjukkan kepada kita ada beberapa hal yang harus kita petik hikmah perjalanan Isra dari masjid ke masjid. Satu di antaranya, Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa umat manusia tidak boleh jauh lama-lama dari masjid. Karena manusia sama masjid umpama ikan sama air. Ikan tidak akan bisa jauh lama-lama daripada air. Begitupun kita, apapun kesibukan, bagaimanapun pangkat jabatan, bagaimanapun perusahaan yang kita kelola, sesibuk apapun kita, berapa banyak pun harta, jangan pernah tinggalkan masjid. Cuman kadang penyakit kita udah mau ninggal baru mau ke masjid. Yang paling parah begitu sampai masjid bukan jadi jamaah, dia pula di muka imam. Di muka imam ya Pak, golek pula itu. Nggak nampak mukanya, ditutup. Semasa dia hidup kemana? Bang Rizky, Senin sampai Jumat nggak di Medan. Tapi alhamdulillah walaupun maghrib minggu atau ahad subuh atau zuhur kita sempatin hadir Pak untuk masjid. Kita sempatkan hadir untuk ibadah ke masjid, bukan karena ibadah kita hebat, tidak. Tapi bagaimana hablum minallah kita jalan, hablum minannas pun terjalin. Ramadan dah pun dekat. Aroma-aromanya udah keciuman nih. Tahu aroma-aroma Ramadan apa? Jual petasan udah banyak. Ini udah tanda-tandanya. Udah mulai jual lemang banyak. Mak-mak di balik kado makin rame. Makin rame. Ku tengok-tengok kok rame kali lah di balik kado ini. Karena kan kalau udah sore nggak bisa lewat jalan. Pikir-pikir aku udah berapa Sa'ban? Oh, udah hampir pertengahan Sa'ban. Kalau udah hampir pertengahan Sa'ban, habis Sa'ban Ramadan. Tinggal nunggu informasi dari pemerintah. Perkara masalah nanti kapan jatuh bulan Ramadan, tunggu pemerintah. Kita tengok, kita dengarkan aja baik-baik apa dari tanggapan dari Menteri Agama. Tanggapan dari Menteri Agama mengumumkan kapan jatuhnya bulan Ramadan. Karena kita melihat ru'yatul hilal, melihat anak bulan, bukan hisab. Kalau saudara-saudara kita di Muhammadiyah 10 tahun kemudian nanti pun mereka udah tahu kapan jatuh Ramadan. Karena main hitung. Nah, sedangkan kita mengikuti ru'yatul hilal, melihat anak bulan. Kapan itu bisa lampak? 3, 2 atau 1 hari sebelum masuk Ramadan akan ditengok anak bulan. Dengan orang-orang yang pakar, dengan saksi yang begitu luar biasa, dan itu akan dikumpulkan informasinya sehingga jatuhlah keputusan. Dan nunggu aja lah. Apa hubungannya? Ketika Ramadan masuk, banyak hal yang harus kita perbuat. Bukan hanya urusan puasa kita, tapi hablum minan nas, Pak. Perjalanan dari rumah sampai ke masjid bukan cuma hablum minallah, pun hablum minan nas. Kadang hablum minallahnya baik, hablum minan nas belum tentu baik. Quran surah Ali Imran ayat 112 Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya untuk mendapatkan ibadah yang mantap itu, pengen mendapatkan surga itu tidak hanya dengan ibadah sholat saja, enggak. Tidak hanya dengan ibadah kepada Allah kita dapat surga, tidak. Tapi ada yang perlu kita butuhkan lagi agar surga dikasih Allah. Bagaimana cara mendapatkan surga? Cuma satu, Pak. Mardotillah, mengharap ridho dari Allah. Untuk mengharap ridho dari Allah ada 2 cara. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ada orang hablum minallahnya baik,
tahajud tiap malam, doanya tiap pagi, salat 5 waktu tak pernah tinggal. Haji udah berangkat, umrohnya sering, tapi sama tetangga enggak cakapan. Hati-hati. Bahkan sama tetangga enggak kenal, Pak. Tetangga sebelah rumah sudah 5 tahun tinggal di komplek, enggak kenal sama sekali, cuman tahu muka. Mana? Ini yang perlu kita perbaiki ketika Ramadan. Ibu, Bu, Ramadan mau masuk, dulu pernah Nabi ngaminkan doa malaikat. Ketika Nabi selesai melaksanakan haji, ditutup dengan haji wada, Nabi naik anak tangga, Pak. Ada 3 anak tangga yang dinaiki oleh Rasulullah. Setiap anak tangga disebut amin. Naik anak tangga pertama amin, anak tangga kedua amin, anak tangga ketiga amin. Sahabat lalu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan padahal kami tidak mendengar doa? Nih, tak biasanya Rasulullah kayak gitu. Makanya jadi sunnah hukumnya mimbar Jumat itu 3 anak tangganya. Apa kata Rasulullah sama sahabat, wahai sahabatku, ketika tadi aku naik anak mimbar, anak tangga, langsung ditengok tangga mimbar masjid, anak tangga ini berapa leh? Udah pas ini Bu, 1, 2, 3, udah. Kalau nggak sampai 3, naik di kursi itu jadi 3. Langsung ditinjau. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, wahai sahabatku, ketika tadi aku menaiki anak tangga pertama, kedua, ketiga, aku mendengar suara bahwa malaikatnya Allah Jibril berdoa. Aku cuma ngaminkan aja. Kalau malaikat yang doa, Nabi Muhammad mengaminkan, kira-kira kabul tidak, Pak? Kabul nggak, Bu? Kita aja pun dijamin Allah kabul kalau doa dengan baik. Apalagi yang doa malaikat Jibril, pemimpinnya para malaikat, komandonya para malaikat, kaptennya para malaikat, panglimanya para malaikat. Jibril berdoa sama Allah. Rasulullah adalah kekasih Allah yang paling luar biasa, makhluk yang paling dahsyat, ngaminkan doa Jibril. Mustajab itu doa. Apa katanya ya Rasul? Rasul bilang, wahai sahabatku, aku mendengar kata Jibril pertama ketika naik anak tangga pertama, celakalah bagi seorang muslim, seorang manusia yang ketika datang bulan suci Ramadan dia belum pernah minta maaf sama lakinya. Kata Nabi, amin. Ya Nabi cuma ngamin kan, Bu. Oh, salahkan Nabi lah. Aminkan aja ya. Enggak usah salah Nabi, amin, Bu. Amin. Nabi cuma ngaminkan aja. Bu, Nabi cuma ngaminkan aja. Nabi cuma ngaminkan aja. Ini bermakna, ya Allah jangan terima amal ibadah istri, kata seorang Jibril. Apabila ketika masuk Ramadan, dia boleh minta maaf sama lakinya. Kadang banyak kesalahan kita sama suami, Bu. Bukan aku karena aku laki-laki membela suami, tidak. Banyak hari ini istri yang kadang tanpa sengaja dan tanpa disadari berbuat salah dan durhaka pada suaminya. Halnya sepele, tapi durhaka. Contoh mau belanja, bang, aku mau ke pasar. Ntar kalau hujan angkat jemuran ya. La ilaha illallah, nyuruh-nyuruh pula lagi itu. Kalau minta tolong kan bisa, bang, mana tahu, nggak sempat aku nanti ngangkat jemuran, keburu hujan, angkat tolongnya bang. Ini nggak, aku mau ke pasar. Nanti kalau hujan angkat jemuran ya.
Ini dosa loh. Bu, dosa. Harus minta maaf sama suami. Sampai-sampai hal yang paling terkecil dalam rumah tangga aja kalau enggak ridho suami kita dosa. Pertengahan bulan Syaban dianjurkan untuk membuat amalan-amalan termasuk puasa. Nisfu Syaban. Puasa nisfu Syaban. Mudah-mudahan kita bisa buat amalan nisfu Syaban itu. Ketika suami sudah ada janji, sudah ada planning untuk jalan-jalan atau mau kemana kek, mau makan-makan sama kita, kebetulan kita puasa Syaban, disuruhnya kita buka waktu jalan-jalan itu, kita nggak mau buka. Jam 8 pagi disuruhnya buka puasa. Ketika kita membangkang cakapnya, 2 kali lipat dosanya. Pertama, dosa membangkang. Yang kedua, dosa apa? Apa lagi dosa? Padahal kita puasa sunnah itu kan dapat pahala, Bu. Ketika suami melarang karena ada planning atau janji untuk menyenangkan hati kita, membawa kita undangan mungkin, ngajak ke rumah mertua mungkin, atau ke rumah kawan, jumpa kawan segala macam yang akan menyebabkan kita batal puasa, maka kita berpahala mengikuti cakap suami untuk membatalkan puasa kita. Kalau puasa sunnah kita bangkang, pahala dosanya durhaka luar biasa. Hal yang sepele, tidur ke kamar, kita ngarah dinding ke kanan, dia nggak ridho. Ini juga dosa. Menghadap, apalagi sambil main handphone, nggak peduli sama laki di sebelah. Ya udah muak aku, itu aja gue tengok, katanya pula. Masih muka lakiku aja bertahun-tahun, 30 tahun, Ustaz tengok muka dia aja. Sesekali main handphone mau tidur kan boleh. Nggak masalah, tapi kalau dia nggak redho, hati-hati. Hati-hati. Kita pernah dengar cerita nggak, seorang perempuan yang taat sama suaminya sampai orang menganggap dia masuk neraka gara-gara dia durhaka sama orang tuanya. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW ketika itu menikah, ketika sudah menikah dia diperintahkan Rasulullah untuk perang. Ketika perang, rupanya nggak pulang-pulang. Kata suaminya sebelum pulang, "Dek, sebelum aku pulang gak usah ke kemana-mana." Rupanya istri ini polos, gak usah kemana-mana itu gak kemana-mana terus. Kalau kita pikir-pikirkan lagi gak usah jauh-jauh lagi, itulah maknanya. Suatu saat mama perempuan ini sakit, datang keluarga perempuan menjemput, mengabari, "Kak, ibu tuh sakit, Kak, lagi dirawat di Mitra Sejati," katanya. "Ayolah Kak, jenguk ibu, ku tengok udah agak lain, ku tengok muka itu pengen kali jumpa sama kakak." Apa jawabnya sama itu orang yang datang? "Maaf dek, lakiku belum pulang, mungkin besok pulang." "Besok lah ya." Oke, pulanglah dia. 3 hari kemudian mamanya yang sakit itu udah sekarat, Pak. Pengen kali jumpa sama anak perempuannya ini, cuman lakinya belum pulang juga. Datang lagi utusan ngasih tahu, mama udah sekarat, mama sudah nggak sadarkan diri, sudah dirawat di rumah sakit. Tolong tengoklah Kak, lakiku belum pulang walaupun berlinangkan air mata. Ini luar biasa nih. Sampai suatu saat datang yang melaporkan lagi bahwa mamanya yang sakit sudah pun meninggal. Tengoklah Kak, mama udah dibawa untuk ke kuburan, tinggal kuburkan. Apa jawab perempuan itu? Lakiku belum pulang. Walaupun menetes air matanya, lakiku belum pulang. Begitu selesai penguburan, orang bercakap-cakap, mulut bercakap-cakap entah kemana-mana, sampailah ke telinga Rasulullah.
Tak berapa lama suaminya pun pulang, bukan langsung dikasih tahu, ini istri soleha, beda sama istri toleha. Lakinya pulang nggak langsung dikasih tahu apa maksud tujuannya, apa yang mau dicakapkannya, apa yang terjadi, belum dikasih tahu langsung. Tapi dia layani dulu suaminya, beresin tempat tidurnya, baguskan pakaiannya, siapkan makan sarapan atau apanya. Pakaiannya diberesin, sepatunya dibukakan, sampai ditemani makan cakap-cakap. Kapan disampaikan istrinya sama suaminya? Pas mau tidur, cerita-cerita orang. Nih, cakapkan. Apa kata laki? Loh, nggak pergi kau dek? Gimana kau mau pergi bang? Abang mau pesan sama aku. Dek, jangan kau pergi kemana-mana sebelum abang pulang. Katanya pulang. Ada bini kayak gitu sekarang. Ada pak? Hah? Ini nampak pengalaman, gue tengok. Nggak usah sekalian curhat lah pak. Dilaporkan sama Rasulullah berita ini, mereka mengatakan, ya Rasulullah, coba kau tengok ya Rasul, itu perempuan durhaka. Kenapa kau bilang perempuan durhaka? Mamanya aku kasih tahu bahwa mamanya sakit. Dia nggak mau datang jenguk, bahkan sudah sekarat dia juga nggak mau datang menjenguk sampai mamanya meninggal dunia. Dia tak datang menjenguk mamanya. Alasannya kata lakinya belum pulang. Siapa lakinya? Si Fulan bin si Fulan. Dibuka catatan kawan sahabat-sahabat yang ikut perang, dilihat oleh Rasulullah bahwa suaminya pun berperang. Berarti alasannya benar. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah wahai sahabatku, itu perempuan bukan istri durhaka, itu perempuan bukan anak durhaka, melainkan dia, suaminya dan ibunya sama-sama penghuni surganya Allah. Kenapa? Karena ibunya sudah berhasil mendidik anaknya menjadi istri yang taat suami, dan suaminya pun berhasil menjadikan istrinya yang patuh kepada dirinya. Sekarang begitu. Ya abang pergi bentar ya dek. Kira-kira 2 minggu lah. Gak usah kau pergi kemana-mana sebelum aku pulang. Ya bang, siap. 86. Belum nyampe lagi ke tempat tujuan, dia udah melayap ke kemana-mana. Apalagi kalau kejadian yang sama, dikabarkan mama sakit, teleponlah, mak kasih tahu ayah kita mau telepon. Ngapain pada telepon sampai nanti baru telepon, itu ya begitu. Kalau sampai kayak gitu nggak dikasih tahu, apa ibu bilang sama laki, berantem aja pun jadi. Emang apakah ini rupanya ini mamaku, ini mamaku, bukan mamanya. Kan mau gitu-gitu ya mbak. Padahal ibu, status kita udah jadi istri, bukan anak lagi. Anak perempuan, nih anak perempuan. Dengar baik-baik. Kalian bakalan jadi emak-emak. Anak perempuan belum nikah, dirinya, jiwanya, hartanya, semua milik orang tuanya. Baik-baik nih dengar. Jiwanya, dirinya, hartanya, semua milik orang tuanya. Tapi ketika seorang perempuan sudah menikah, hati-hati, kembalikan hak itu kepada Allah. Allah memberikan hak kepada suaminya. Dan istri yang suami yang baik adalah suami yang tidak melarang istrinya untuk berbuat baik pada ibunya. Inilah perpindahan tanggung jawab namanya. Pindahan tanggung jawab kepada suami tanpa mengurangi kecintaan dan kepatuhan kita pada orang tua kita. Bu, 4 pun istri suami. Nggak usah diaminkan ya. Nggak usah diaminkan Bang Rizky. Entah mana tahu buka cabang pula di Simpang Gambus Batu Bara. 4 pun istri dari suami ini. Suami itu masih milik orang tuanya. Maka tolong seorang istri jangan coba-coba dibatasi suami untuk berbuat baik sama orang tuanya.
Dan suami yang baik akan membuka peluang yang sama kepada istrinya. Tidak akan melarang istrinya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Kalau ada suami yang dia karena kepala keluarga, raja di rumah tangganya, dia suka-sukanya sama mamanya, ngasih ini, belikan ini, belikan itu, ini kasih ini, tapi dia melarang istri untuk berbaik sama mamanya, ini suami belum baik. Jadilah kita adil. Maka kedurhakaan itu sangat luar biasa yang akan menghambat ridho dari Allah Ta'ala. Ini doa pertama malaikat Jibril ketika naik Rasulullah di tangga pertama. Naik Rasulullah di anak tangga yang kedua, Jibril berdoa, ya Rabb, celakalah. Jangan pernah kau terima amal ibadah Ramadannya, puasa Ramadannya tolak, tahajud malamnya tolak, duha paginya tolak, sedekahnya tolak, sahurnya tolak, buka puasanya tolak, saumnya tolak. Kalau ada seorang anak masih durhaka sama ayah bundanya, kata Nabi, amin. Nabi cuma ngaminkan aja, Pak, dan doakan Jibril. Ini kita adalah seorang anak. Aku yakin semuanya lahir dari mamanya kan. Ada yang lahir dari pokok pisang? Nggak ada. Terlepas orang tua udah meninggal atau belum, setiap anak masih punya kewajiban untuk berbakti. Ayah, mak yang sudah meninggal, boleh nggak kita, masih ada nggak waktu kita berbakti? Masih. Walaupun orang tua udah meninggal, makanya ada tradisi di Indonesia, begitu masuk Ramadan rame-rame ziarah. Kalau takbiran malam pertama, malam kedua, malam ketiga kita lebaran, lewatilah kuburan, wangi semerbak-bak seperti minyak kasturi. Habis itu bau bangke semuanya. Kenapa? Kita cuma membiasakan ziarah tiap mau Ramadan. Bagus Ustaz, nggak ada masalah. Cuman apa salahnya kalau kita rutinkan ziarah entah Jumat, setiap Jumat atau sebulan sekali ziarah? Karena ziarah itu bukan hanya untuk mengunjungi orang meninggal, tapi hakikatnya mengingatkan diri kita kapan pula diziarahi orang itunya. Bukan karena ngapa-ngapain. Ketika itu semua datang kita ziarah, kita siram bunga rampainya, macam tradisi kita lah, Pak. Ini salah satu berbuat baik atau pengabdian atau bakti seorang anak pada orang tuanya, udah meninggal pun didatangi. Berdoa, bukan berdoa sama kuburan, doa sama Allah. Kemudian selain itu sambung silaturahimnya. Nyambung silaturahim orang tua kita adalah salah satu bukti mengabdi kita sama orang tua. Sambung silaturahimnya, banyak-banyak sedekah atas nama dia. Ini kalau masih hidup jauh telepon, dekat samperin, kunjungi silaturahim, bawa bolu, bukan perkara harganya yang dipikirkan itu. Bahkan apa kata mama, ngapain malah kau bawa kue banyak di rumah nih, padahal nggak ada. Ini luar biasa. Maka ketika Ramadan mau masuk, Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah, yalah periksa semua kesalahan-kesalahan kita sama orang tua kita, sama ayah bunda kita yang hari ini mungkin banyak salah, banyak khilaf, banyak dosa, banyak kebohongan, banyak kedustaan sama orang tua. Sebelum orang tua memaafkan, jangan berharap ibadah Ramadan itu enak kita terima. Kemudian yang ketiga, naik Rasulullah di anak tangga yang ketiga, Jibril berdoa, celakalah ya Allah, celakalah, dan jangan pernah berikan pahala-pahala ibadahnya selama sebulan penuh Ramadan, kalau ketika Ramadan masuk ada seorang manusia yang belum minta maaf atau yang masih sengketa dengan tetangganya. Amin, kata Jibril. Kan hablum minannas hubungannya, Pak. Kan betul kata Allah dalam Quran surah Al-Imran 112 yang tadi kita jelaskan, bahwa untuk menggapai surga Allah itu hanya dengan mardotillah, mengharap ridha Allah. Bagaimana cara mardotillah itu kita dapatkan? Hablum minallah wa hablum minan nas.
Kalau hablum minallah, tok ibadahnya mantap, mentok sama Allah ibadah terus, tapi sama tetangga masih nggak cakapan, ibadah ini masih diragukan loh. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW tahajudnya hampir tiap malam, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tiap malam tahajud. Dia punya alarm, setiap jam 2, setengah 3 bangun, tanpa ada alarm handphone, tanpa ada alarm jam, nggak apalah. Memang udah kebiasaan. Allah bisa karena biasa. Tiap jam 2 pagi, setengah 3 pagi dia pasti terbangun tahajud. Minimalnya itu 8 rakaat, minimal loh. Satu ketika dia bermimpi jumpa sama malaikat. Dia keluar dari kamarnya, jumpa di tempat kamar wudhu. Di kamar wudhu ada seorang duduk dengan pakaian serba putih. Bentuk wajahnya seperti Arab Badui. Ini sahabat bertanya, siapa? Dia menjelaskan, aku malaikat dikirim Allah. Malaikat apa? Malaikat pencatat amal ibadah di malam hari. Luar biasa lah, ada masing-masing tugas. Malaikat itu punya tugas. Pakai apa kau catat wahai malaikat? Ini pulpenku, penaku, pensilku semuanya. Di mana kau catatkan? Ini buku catatannya. Tebal pak. Buku catatannya tebal, semua nama ada. Karena penasaran ini sahabat yang ahli tahajud bilang, kalaulah memang itu buku catatanmu lengkap, dan catatan itu adalah catatan amal ibadah orang di malam hari tahajud minimal, boleh aku nengok? Boleh. Dikasih. Dibuka lembar pertama, kedua, ketiga, terus kan capek karena tebal kali sampai lembaran terakhir. Nggak jumpa nama dia. Padahal ahli tahajud pak, tiap malam tahajud berpuluh-puluh tahun. Penasaran dibuka berulang-ulang kali, namun namanya nggak juga ketemu. Ditanya pula sama malaikat, ya malaikat, bukankah kau tahu aku tiap malam tahajud? Bukankah kau tahu kau juga nengok aku tiap malam aku bangkit? Ku hilangkan rasa kantukku, ku ambil air wudhu walaupun dingin ku tahankan. Walaupun kantuk aku angkat takbir. Bukankah kau tahu betul kenapa namaku nggak ada di buku catatan? Apa kata malaikat? Wahai sahabatku, sebenarnya aku ingin mencatat dan menuliskan namamu di buku ini, tapi Allah yang melarang aku. Allah melarang. Aku ingin mencatatkan namamu, menuliskan namamu, tapi Allah melarang. Allah juga tahu wahai sahabatku, belum kau mau bangkit tahajud, Allah juga dah tahu kau bakalan bangkit. Bahkan air yang jatuh dari air keran itu ke keramikmu, Allah juga apalagi tahajudmu, Allah tahu segala-galanya. Tapi kenapa enggak dikasih Allah? Kau mencatat namaku wahai malaikat. Iya, karena kau cuma berhubungan dengan Allah, tapi tak baik dengan tetanggamu. Bayangkan, puluhan tahun tahajud cuma tak baik sama tetangga, amalan tahajudnya nggak dinilai pahala, Pak. Apalagi kita yang tahajudnya pas butuh-butuh, pas lagi pengen sesuatu sama Allah, sholat malam deh. Ya bu, laki sakit, tahajud sama Allah nangis-nangis. Udah sehat nggak tahajud lagi. Anak mau lulusan PNS, tahajud kita 3-4 malam. Lulus PNS, tahajudnya nggak dipakai lagi. Maka kata Allah dalam Quran surah Yunus ayat 12 segitu. Ketika kau butuh kepadaku wahai manusia, kau nangis sama aku, duduk menangis, berdiri menangis, berbaring menangis, semua kau antarkan keluh kesahmu. Tapi ketika apa yang sudah kau dapatkan itu sudah diterima, kau lupa seolah-olah macam tak kenal kau sama aku, kata Allah. Perbaiki semua hablum minan nas itu bukan hanya dengan warga komplek, tapi mohon maaf sesama warga komplek pun banyak yang berantem. Sama warga komplek aja ada yang nggak cakapan, ada yang nggak mau ke masjid, ada yang nggak mau wirid, ada yang nggak mau jumpa cakapan. Aku sering masuk Masjid Al-Akbar, begitu aku masuk ada warga komplek yang keluar sholat. Padahal masjid besar.
Maka timbul pertanyaan di hatiku. Bahwa orang kata orang Jawa, what happened to now? Ada apa coba? Mohon maaf, tolong sampaikan sama orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita nggak suka sama pengurus BKM, jangan nggak cakapi masjidnya. Cukup sama pengurusnya. Ini bisa memutuskan silaturahim. Maka semakin banyak sholat kita kerjakan di luar, masih menyimpan dendam dengan orang-orang yang ada di sekitar. Apa arti ibadah sholat di luar kalau masih dendam sama orang? Sholat di luar, cakapkan orang rajin. Makna sholatnya di mana? Ibroh sholatnya apa? Ibroh sholat itu kan banyak. Kenapa ibroh sholat, hikmah sholat kita berdiri? Ini menunjukkan setiap orang berdiri yang di atasnya itu kepala. Betul? Ada orang berdiri di atasnya itu kaki. Ini menunjukkan simbol kita harus jadi pemimpin. Kita harus menjadi orang. Kita harus menjadi orang yang mulia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi pemimpin. Ini simbolnya. Ketika ruku, ini simbol pemimpin, simbol orang kaya, simbol pejabat, simbol konglomerat. Ini akan sama rata dengan tempat keluar kotoran. Ini ibrah salat pas ruku. Bahkan tidak sah salat, tidak diterima salat kalau rukunya tidak pas. Ada sahabat Nabi bilang ada yang 60 tahun ruku, 60 tahun sujud tapi nggak terima sholatnya. Kenapa? Karena tidak pas. Kemudian ketika sudah dapat ibrah sholat, kepala yang mulia sama tempat buang kotoran hina sama rata di hadapan Allah. Bermakna bahwa di hadapan Allah tidak ada yang unggul, Pak. Semuanya ini sama kita. Ustadz, masyarakat, tukang roti, jualan di pajak, kerja kantoran, pejabat, bahkan presiden, sama aja itu orang. Yang membedakannya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di antara kita di sisi Allah adalah orang yang paling banyak takwanya, bukan paling banyak duit. Maka dengan itu kita bisa menilai diri kita pantas sombong atau enggak. Kadang banyak orang sombong. Imamul Ghazali menjelaskan sombong itu batalul haq, menolak kebenaran. Banyak orang menolak kebenaran, udah tahu dia benar tapi disalah-salahkan, udah tahu dia benar karena udah ada dukungan orang lain supaya disalahkan, tetap disalahkan padahal udah benar. Apalagi zaman sekarang, orang yang benar bisa jadi salah, dibayar bisa jadi salah. Betul? Betul, Pak? Habib Rizik, salahnya cuma satu, tak berapa lama ribuan masalah datang, ngumpul, Pak. Tak posting besok, hari inilah nanti, posting foto atau nama Habib Rizik di Facebook. Gak lama itu, habis akun Facebook dibakar. Buktikan. Bebaskan Habib Rizik Syihab, pajang fotonya di Facebook. Bentar-bentar hilang tuh akun Facebook. Apalagi sidang pengadilan beberapa hari semalam ya. Sidang berlangsung, banyak kezaliman yang kita lihat. Banyak kezaliman yang kita lihat, Pak. Habib Rizik dipaksa didorong untuk bercakap, disuruh bercakap. Bahkan mohon maaf, tadi malam kita dapat informasi dari kawan kita di Jakarta bahwa ketika Habib Rizik melaksanakan sholat tidak mau ikut sidang, ditarik pas lagi sholat. Enggak ada otak. Padahal agama apapun kita, kalau melaksanakan ibadah, ritual ibadah, nggak boleh diapa-apakan. Perang pun nggak boleh dibunuh orang sholat loh. Walaupun agamanya bukan Islam. Ada orang Hindu contohnya, tapi dia lagi sholat di tempat ibadahnya, sembahyang tempat ibadahnya. Karena perang, itu orang Hindu yang lagi ibadah nggak boleh diganggu. Apalagi Habib loh, sekelas Habib Rizik, Bu. Inilah yang membuat channel YouTube Al Akbar Studio ini nggak jalan-jalan karena aku bercakap begini.
Nggak selesai kasusnya. Tapi si Cina 17 miliar menghabiskan duit COVID-19 sampai sekarang nggak dapat, Pak. Nggak dapat sampai sekarang. Habib Rizik bertumpuk-tumpuk pasalnya dibuat orang tuh. Ini adalah orang batalul haq, orang yang menolak kebenaran. Itulah orang yang paling sombong, tingkat sombong yang pertama. Ketika batalul haq, orang yang menolak kebenaran ini hadir, maka semua kebenaran itu akan dia tolak. Kenapa? Karena sombong. Apa penyebabnya? Dia sholat, namun ibrah dan nikmat sholat dia tidak dapatkan. Berapa banyak orang sholat juga mencakapi aib orang juga rajin. Haji udah berangkat, umrah udah sering, sholat 5 waktu tak pernah tinggal, tapi di kantor tetap korupsi. Semua ibadah dilaksanakannya, sama istri dia zalim, anaknya dianiaya. Bahkan ada orang tua yang durhaka sama anaknya. Bukan cuma anak yang durhaka sama orang tua, Bu. Cuman bahasanya beda, bukan durhaka tapi zalim. Siapa orang tua yang durhaka sama anak-anaknya? Dia adalah orang tua yang tidak pernah mengajarkan anak-anaknya di bidang agama. Ini orang tua durhaka. Cuman bahasanya enggak durhaka, lebih parah dari durhaka, zalim. Begitupun seorang suami, ada yang durhaka sama istri, ada. Ketika suami tidak bisa dan tidak mau tahu atas ibadah istrinya. Sibuk ibadahnya sendiri, tapi nggak peduli dengan ibadah istrinya. Sibuk dengan pergaulannya sendiri, tak pernah sibuk mengurus pergaulan istrinya. Maka ini termasuk suami yang durhaka, cuman bahasanya yang beda, zalim. Ini 3 hal yang perlu kita perbaiki, Bapak Ibu. Istri minta maaf sama suami, anak minta maaf sama ayah mak, ketiga minta maaf sama tetangga kita. Imam Syafi'i mengatakan tetangga itu 40 rumah depan rumah kita, 40 rumah belakang rumah kita, 40 rumah kanan rumah kita, 40 rumah sebelah kiri rumah kita. Cuman karena rumah kita mungkin agak di pelosok-pelosok, nggak ada rumah siapa-siapa, apa nggak punya tetangga? Ada kerabat dekat, ada kerabat jauh. Itu adalah bagian dari tetangga, dan jangan pernah sakiti hati tetangga kita. Kalau kita menyakiti hati tetangga kita, berarti kuranglah iman kita. Nabi sangat luar biasa sayang dengan tetangga, Ibu. Sampai Nabi bilang, kalaulah nanti masak bubur, banyakkan kuahnya. Ya kan? Untuk apa coba? Biar bisa berbagi sama tetangga. Wangi keciuman aroma bubur kacang pakai cempedak atau campur duren, keciuman sampai ke ventilasi rumah tetangga. Keciuman kita ngasih, walaupun banyakan kuah. Cuman penyakit kita hari ini suka pula mengejek-ngejek orang. Bubur cendil itu, Bu, cendil bijinya 3, kuahnya serantang. Kita antar ke rumah. Kata Nabi kan banyakkan kuahnya, Ustaz. Iya. Sampai ke rumah dibuka awak tuh buka puasa Saban. Kok kayak gini emang nggak ada letaknya pula, iya. Kenapa, Kak? Kuahnya kau tengok, kuahnya banjir, itik pun bisa berenang, bebek bisa berenang sini. Isinya cuma 3 biji. La ilaha illallah. 1, 2, 3, cuma satu-satu kita. Kebanyakan kuah, dipikirnya aku mau mandi, merepet gitu. Padahal orang tuh ngamalin sunnah. Makna hadis Nabi itu tentang banyak-banyakan kuah, pikirkan tetangga kita, itunya maknanya. Kadang kita nggak peduli, Bu. Kalau almarhum ayah kami dulu bilang, kalau kau mau beli durian nak, jangan kau beli siang-siang. Kenapa ya? Analah siang-siang makannya siang-siang. Kalau ada kok tetanggamu lagi buka pintu di rumah, duduk orang itu sama anaknya duduk di depan rumah, kau lewat buat durian, dia nggak bisa membeli durian itu. Sakit hatinya karena nggak bisa makan itu. Jaga perasaan tetangga. Sampai begitu diajarkan Nabi, Pak. Akan enggak sengaja diikatkan ke rantai-rantai kereta itu 5 biji durian. Kalau di tempat duduk agak gawat, di rantai-rantai itu jalan. Tit, sengaja manggil orang itu, tit. Biar tengok orang durian di belakang, tit. Durian tuh, iya Kak. Anak tahulah, anak-anak pengen orang tuh. Namun sampai pun tidak, walau setungkul ke rumah tetangga.
malah udah habis, letakkan depan rumah awak kulitnya, keciuman menyebar, aroma bau ke rumah tetangga. Ada tetangga yang pengen, bahkan ada tetangga sakit gara-gara pengen, nggak kesampaian keinginannya. Kita yang berdosa. Sampai begitu Nabi mengatur dalam hal bertetangga loh. Luar biasa dahsyat. Memang kadang kita nggak peduli. Padahal ketika rumah kita kalau ada kemalingan, kalau ada kebanjiran, kalau ada kebakaran, yang pertama nolong itu tetangga. Sampai-sampai kata Nabi SAW, kun kal yadain, wala takun kal ain, kata Nabi. Jadilah kamu seperti dua tangan, tapi jangan seperti dua mata. Kun kal yadain. Jadilah seperti dua tangan. Tangan ini jauh, tapi kompak. Tangan kanan gatal, yang garuk siapa? Kiri. Apa disuruh? Gatal, garu, ada? Enggak. Apa pernah tangan kiri bilang, mampus kau rasakan sendiri, garuk sendiri? Enggak ada. Tangan kiri gatal, yang garuk kanan. Kalau dua-dua gatal, ya garu-garu Allah. Ini artinya STM, Syarikat Tolong Menolong. Kalau ada kawan butuh bantuan, tolong. Kalau ada kemalangan, bantuin yang bisa. Artinya senang melihat orang senang, susah pula lihat orang susah. Jangan dibalik, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetangga beli kompor gas, dia pula yang kepanasan. Tetangga beli kulkas, dia yang gigil kedinginan. Tetangga naik haji, dia yang naik tensi. Tetangga pulang umroh, dia yang naik darah. Tetangga beli Avanza baru, dia naik ambulan ke rumah sakit. Kenapa? Sakit artinya nih orang senang. Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Banyak, Pak. Inilah kata Nabi, jadilah seperti dua tangan. Walaupun jauh, mereka kompak. Tengok kalau jalan, Ibu. Tangan kanan maju, tangan kiri ngalah, mundur dulu lah. Kan nanti giliranku ada. Pas kiri maju, kanannya pula mundur. Ada orang jalan kanan dulu maju, kanan maju. Ada? Ada. Wah, ada orang kayak gitu waktu-waktu dah, entah cemana lah perasaan itu dah. Maju kanan dua-duanya, mundur ke belakang dua-duanya. Tapi ganti-gantian. Jadi jalan itu seimbang. Harus seimbang. Dan tak pernah iri-irian. Tangan kiri nggak pernah iri sama tangan kanan. Tangan kanan suka kali nerima hal-hal yang baik. Salam-salaman jabat tangan, tangan kanan. Nyapu kepala anak yatim, tangan kanan. Nerima gaji, tangan kanan. Beli ini beli itu, tangan kanan. Pergi kita ke Mekah, kebanyakan tangan kanan. Yang kiri nggak pernah sakit hati, nggak pernah iri, walaupun dia cuma cleaning service. Cleaning service nih, Pak. Bab pembersihan, bab toharoh nih. Tapi apa kata tangan kanan? Selu aja kiri. Ntar kalau aku udah gajian dapat duit banyak luar biasa dari dana desa, emang rezeki. Udah cair duit dana desa, ku belikan cincin jam tangan, ku kasih kau kiri. Makanya banyak orang pakai cincin tangan kiri, pakai jam tangan, pakai gelang tangan kiri. Supaya apa? Adil. Ada orang yang nggak tahu. Cincinnya tiga di kanan, tiga di kiri, jam tangannya kanan kiri. Kenapa? Adil. Itu bukan adil. Adil itu bukan sama rata, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ibu punya 3 anak, anak SMA, SMP, SD. Apa jajannya 20.000 semua? Itu nggak adil. Tapi yang adil itu mungkin 20.000 untuk SMA, 15 untuk anak SMP, goceng atau 10 untuk anak SD. Menempatkan sesuatu pada kebutuhannya. Kalau kita sama ratakan 20.000, ada hak anak yang lain terampas. Itu maknanya. Ini makna tangan. Wala takun kal ain, jangan seperti dua mata. Mata ini dekat, nggak pernah akur, nggak pernah damai. Kenapa? Tengok ibu, mata kiri didekati kanan, kiri pergi menjauh. Mata kanan didekati kiri, kanan pula yang menjauh.
Kecuali orang juling, jumpanya di tengah. Ini makna yang tadi kita sampaikan, satu komplek nggak cakapan, atau komplek nggak kompak, atau satu rumpun nggak kompak. Dalam satu tempat wiridnya 10. Ya ilaha illallah. Ini perlu kita perbaiki. Mereka belum nggak mau, Ustaz. Kita buka peluang. Kita udah coba, Ustaz. Cukup 3 kali, udah. Ustaz, aku udah minta maaf sama kakak itu, Ustaz. Cuman cuman mau dibuat, Ustaz. Keras sekali hatinya. Aku datang nggak diopenkannya. Tahu lah, Ustaz, ya kan kak. Aku kan Ustaz, kalau aku datang ke sana, Ustaz, biar tahu Ustaz, selalu aku baik-baik kali sama dia, Ustaz. Tahunya aku salah sama dia, Ustaz. Tapi aku mau minta maaf. Cuma kan dimaafkan. Pergi lah dia, Ustaz. Bayangkan, Ustaz lah itu. Pening dengar waktu merepet. Hari pertama dia datang bawa cendol. Ngapain mau minta maaf? Ada dia di rumah. Ada, Ustaz. Tapi sengaja nggak dibuka-bukanya pintu rumahnya, Ustaz. Nah, mana kakak tahu dia di rumah? Aku tanya anaknya. Ada mak kau? Jawab anaknya. Kata mama aku nggak ada, katanya. Loh. Rupanya nampak aku di jendela, Ustaz, kepalanya. Aku bilang nggak sama anaknya, kasih tahu sama mak kau kalau mau pergi, kepalanya dibawa. Besoknya datang lagi, Bu. Besoknya datang lagi, Ustaz. Kalau pertama aku bawa cendol, ini aku bawa risol. Pergi aku ke rumahnya, ada dia kan, Bu? Ada, Ustaz. Datanglah aku, duduk aku di rumahnya, diambilkannya lah aku minuman dari belakang. Katanya tunggu bentar ya, Kak. Begitu tunggu bentar ya, Kak, katanya masuk kamar dia, Ustaz. Sampai sore nggak masuk, nggak keluar lagi, Ustaz. Sakit kali hati. Besok buat lagi, Bu. Ketiga kalinya aku datang, Ustaz, bawa dodol. Datang lagi aku. Ngapain lagi dia? Ada yang dia kan? Ada. Nggak masuk kamar? Enggak, Ustaz. Berarti lanjut minta maaf. Masalahnya, Ustaz, setiap aku bercakap, mengeluarkan cakap, meludah dia ke kiri, Ustaz. Setiap bercakap aku meludah dia ke kiri. Aku bilang lah, Ustaz, aku minta maaf ya, Kak. Ti. Aku, Kak, kemarin mau minta maaf. Ti. Kalau ada salah aku, Kak, minta maaf. Aku ini mau puasa, Kak. Ti. Sakit kali hati, Ustaz. Sakit. Kalau udah ada ikhtiar nih, Pak. 3 kali kita udah ikhtiar buka peluang untuk orang supaya datang minta maaf atau islah, gabung lagi, bersatu lagi, udah 3 kali nggak mau, ya udah lepaskan. Kita maafkan aja, Allah yang mengatur urusan mereka. Ketika udah pulang, jangan sambil ngengkol mulut merepet. Kadang kan gitu, Pak. Udah 3 kali dia datang, karena nggak dimaafkan, karena dicuekkan, karena meludak pula dia ke sebelah sini, sebelah sana. Ngengkol kereta sambil merepet. Jik kali aku nengok kau, pala kali aku nengok kau. Udah 3 kali ku pala-pala kan datang kemari. Semua kerjaanku udah ku buat. Udah aku yang mengalah, kau yang salah, aku pula mengalah. Akhir kali nggak hidup-hidup pula. Kau pun sama aja kau nengok kereta. Kereta pula ini marah-marahinya. Kadang-kadang emak-emak ini gitu kan, Bu. Lain yang berbuat, kadang lain yang bertanggung jawab. Contoh anak. Ini emak-emak ini kan baik, bagus nih, hebat, luar biasa. Bisa mengerjakan pekerjaan yang banyak. Sambil nyuci pakaian, sambil nyuci piring, merepet bisa kan, Bu? Bisa. Apa kata ibu tuh sambil nyuci pakaian? Suruh kerja nggak mau, kalau kerja belikan ini nggak mau, kalau makan cepat kali muncung kau tuh. Tangan kerja, tapi mulut merepet. Bahkan ada yang salah, ada pula orang lagi yang bersalah gara-gara itu. Lain yang berbuat, lain bertanggung jawab, bisa terjadi, Bu. Pas lagi merepet itu, Pak, ada anak bawa minuman, letakkan mau dibawa jalan ke muka. Di depan nonton TV, nah, jangan kau bawa itu, tumpah nanti udah mak pel, capek kerja, kalau nggak mau disuruh kerja, iya mak, tumpah betul, udah aku bilang tumpah kan, tumpah, sama aja kau macam ayah kau, ayahnya pula lah yang kena lagi, bahaya, Pak. Tapi ini pun luar biasa, itu kan di mulutnya tapi bentar, kok mau matu merepetnya ya bentar ya. Serba salah, Dek. Kalian kalau mau melawan orang tua nggak usah lah. Serba salah. Kenapa gue bilang serba salah? Ditengok salah, nggak tengok salah. Bercakap, mamak merepet awak. Nggak awak tengok karena segan, nunduk kepala. Begitulah kau dicakapi. Orang bercakap kau nunduk, nggak kau nengok aku. Tengok pula, nantang kau nantang. La ilaha illallah. Serba salah. Makanya nggak usah lah kalian lawan mama kalian, ya. Yang punya mama, punya ayah jangan dilawan. Nggak pernah menang. Gue tahu.
Kalau sama orang di luar kita jago berdebat, sama orang kita jago di podium, jago di mimbar, jago di wirid, jago di kantor, nggak ada gunanya kalau sama mama. Jangan sok ketentengan sama mama, karena nggak mampan itu, serba salah gitu dibuat. Ya Pak, ya Pak. Yalah kita perbaikilah hablum minan nas itu Bu. Sama ipar jangan sampai nggak cakapan lagi. Bahkan ada yang sampai 2 tahun 3 tahunan loh sama kakak iparnya, abang iparnya, adik iparnya nggak cakapan. Cuman gara-gara harta warisannya tinggal ayah diributkan sengketa. Yuk perbaikilah hablum minan nas itu. Jangan kita menganggap diri ini udahlah di akhirat nanti dibahas Ustaz. Belum tentu loh. Di akhirat itu maunya kita ngurus ibadah aja, jangan ngurusi urusan manusia lagi. Walaupun betul sebelum nanti dihitung amal ibadah kita Pak, yang dihitung dulu urusan amal masing-masing loh. Dijumpakan Allah kita masing-masing. Bagi yang pernah punya masalah di dunia, yang nggak pernah selesai masalah di dunia, di akhirat dijumpakan. Yang paling parahnya jumpain di neraka, kan nggak enak. Nggak enak loh. Maunya masuk Ramadan ibadah kita tenang, tadarusnya enak. Ya mudah-mudahan tadarus tiap malam di masjid luar biasa. Habis tarawih buat bapak-bapak satu tim, satu grup, mak-mak satu grup, anak-anak muda di satu grup, 3 grup. Sekali malam nuzul Quran atau malam tanggal berapa mau dibuat khatam Quran, 3 kali khatam, luar biasa. Istiqomahkan ibadah, perbaiki amal, dan perbaiki juga hablum minan nas Ibu Pak. Sama ipar, sama warga kompleks, sama tetangga sebelah rumah, sama keluarga-keluarga kita, ini dijaga baik-baik kerukunannya agar mereka ikhlas dan ridha. Begitupun sama orang tua, sama suami, sama istri. Bukan karena kita suami istri yang wajib minta maaf sama suami, tidak. Suami pun boleh mendahulukan untuk minta maaf tanpa menghilangkan rasa hormat suami. Ini luar biasa. Maka itu semua akan dibungkus menjadi satu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga enak melaksanakan ibadah Ramadan. Zakat kita keluarkan, saum kita kerjakan, buka puasa, sahur, tilawah Quran, tahajud, duha, istikharah, semua amal ibadah selama Ramadan akan luar biasa dahsyatnya. Habis Ramadan dapat menyandang gelar la'allakum tattaqun. Siapa orang yang puasanya diterima Allah? Adalah orang-orang yang ketika habis puasa ibadahnya makin mantap, akhlaknya makin meningkat. Kalau ada orang puasa habis Ramadan dia enggak lagi sholat, dia enggak lagi puasa sunnah, dia enggak lagi baik sama masyarakat dan tetangga-tangganya, ini menunjukkan puasanya belum diterima Allah. Taubahnya kita haji dan umrah. Bagaimana menunjukkan haji umrah itu mabrur atau mabrurah? Melihat dari pulangnya dia dari haji, bagaimana kejadiannya. Makin meningkat ibadah, insya Allah mabrur itu haji. Makin baik sama anak-anak yatim, berarti bagus hajinya. Makin taat dia dari kepada Allah, makin baik sama orang tua, sama tetangga, pokoknya berubah total termasuk akhlaknya. Itu menunjukkan hajinya mabrur dan mabrurah. Tapi kalau hajinya udah pulang, umrahnya sudah sering, tapi ketika azan di masjid masih nongkrong di warung kopi, ini belum diterima Allah haji dan umrahnya. Saya kira Bapak Ibu, tengok udah makin pagi dan makin siang, dan anak ataki pun lagi sibuk ngurus serapan kita. Yang mudah-mudahan dengan mengurus serapan ini, mudah-mudahan aman ataki bisa mendapatkan ibadah yang plus di hadapan Allah. Kalau kita ngaji aja, aku cuma bercakap banyak salahnya. Ibu mendengar lebih enak mendengar tuh dan lebih bisa diamalkan. Cuman pahala kita di situ. Anan ataki selain mendengar, bercakap juga dia di ujung, bercakap sendirian, nggak ada kawannya. Dan pahalanya lagi ada, buatkan kopi Ustaz, buatkan minuman jamaah, nyiapkan makan sarapan jamaah, pahalanya plus. Mudah-mudahan cepat nikah, amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum nafsi bitaqwallah, nasrun minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.